Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu kembali bersama saya di sini Yutama Channel yang tentunya membahas seputaran burung kacer ya. Kali ini kita angkat temanya yaitu kacer nyilet karena kutuan. Nah, ini kebetulan nih Pak D saya, Pak D Blangkon, yang akan memperagakan bagaimana cara untuk memberantas atau membasmi hama kutu yang menyerang kacer ya. Kebetulan Pak D saya ini memang sudah sangat mahir sekali di burung, dan memang baru lahir saja dia sudah bawa burung ya. Oke, dan tentunya saya percayakan hal ini untuk Pak D bisa mengkondisikan kacer yang pada kutuan. Oke, tentunya untuk Anda semuanya jangan di skip dan jangan lupa di subscribe channel saya ini agar informasi-informasi kedepannya bisa langsung Anda lihat setiap saya mengupload video-video terbaru, dan Anda bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Adapun masalah kacer yang kutuan itu banyak penyebabnya. Di antaranya adalah kacer yang jarang dimandikan, dan kemudian kacer itu jarang dijemur. Yang ketiga adalah kacer yang dibaurkan dengan kacer lain yang sudah ada membawa kutu. Artinya kacer ini dalam satu kandang ada beberapa ekor, akhirnya kutu itu menyebar. Baik, adapun yang pertama yaitu masalah kutu yang menyerang pada kacer, yaitu penempatan yang di tempatnya yang salah. Kebanyakan ini para kicomania untuk menghindari kacernya agar tarung, kadang lupa melihat kondisi dan posisi di mana burung kacer itu diletakkan. Nah, hindari tempat yang lembab, karena tempat yang lembab gampang sekali kutu menyerang. Dan yang kedua yaitu masalah penjemuran. Burung kacer ini butuh sinar matahari, butuh sinar ultraviolet untuk pembakaran lemak yang ada dalam tubuhnya, juga kebugaran tentunya. Dan penjemuran ini bisa berskala. Artinya tidak semua burung, tidak semua kacer punya kemampuan dan kapasitas penjemuran yang sama. Ada yang tahan 30 menit, ada yang tahan 1 jam, ada yang tahan 2 jam, bahkan bisa tahan sampai 5 jam pun sekalipun ada itu. Oke, baik. Dan yang ketiga adalah pembauran. Ini kebanyakan kacer-kacer yang di ternak ya, kacer-kacer yang disatukan dengan betina. Biasanya betina kurang rawatan, masalah pemandian maupun penjemuran, dan kita langsung menggabungkan antara kacer si jantan dan betina, dan akhirnya berdampak pemindahan kutu pada si kacer jantan. Nah, ini juga sering terjadi dan tentunya akan membahayakan kacer yang si jantannya. Nah, masalah yang terjadi adalah kutu itu menyerang si kacer, mengakibatkan adalah pengambilan sel darah putih yang disebabkan kutu itu menghisap darah. Akhirnya apapun sumber makanan yang kita berikan kepada si kacer tidak berdampak efektif, tidak memberikan hasil. Dan akhirnya lama-lama si kacer akan nyilet atau badannya kurus. Nah, tentunya ini sangat kita hindari sekali, karena kalau setelah kurus itu akan terjadi daya tahan tubuhnya juga ikut lemah, dan kacer drop dan kemudian bisa mati. Nah, ini tentunya paling fatal sekali masalah kutuan ini. Kenapa saya bahas? Ya karena ini adalah masalah yang prinsip sekali ya, dalam penempatan, tentunya juga dalam perawatan hari-hari, bagaimana menghindari agar jangan kacer itu diserang oleh hama kutu. Ini adalah video yang saya berikan untuk Anda, yang tentunya ini adalah satu referensi untuk Anda bagaimana cara memberantas hama kutu yang menyerang pada kacer.
Nah, ya jangan dilihat ya yang gagal fokus, karena ini intermezzo. Oke, dan kemudian setelah kacer itu taburi atau diolesi oleh salah satu obat ya, obat anti kutu. Saya nggak perlu sebutkan mereknya di sini ya, karena saya juga nggak dapat ini ya, apa namanya, nggak dapat apa-apa dari obat kutu ini. Ya, jadi saya berikan hanya sebagai gambaran, yaitu obat kutu yang biasa dipakai oleh manusia. Ya, udah beberapa kali dicoba, saya juga udah beberapa kali pengalaman. Ada yang menggunakan sampo, ada yang menggunakan sampo burung, dan macam-macam ya. Dan sepertinya belum efektif. Akhirnya saya memutuskan untuk memakai obat kutu ini, dan beberapa kali saya coba, alhamdulillah hasilnya cukup sekali. Kita lakukan dan kutunya sudah pada hilang. Kenapa demikian? Karena kita terlalu sering menangkap kacer di dalam kandang, itu juga kurang baik, karena dia akan menyebabkan burung itu akan ketakutan dengan kita. Makanya ini kebetulan saya suruh Pak D saya, Pak D Belangkon, untuk menangkap kacer ini ya, agar dia tidak takut nanti dengan saya. Pun proses dari awal untuk memberikan obat kutu ini kepada kacer, yang pertama yang perlu Anda ketahui, berilah dulu pakan sekenyang-kenyangnya kepada kacer Anda sebelum nanti Anda berikan obat kutu ini. Yang kedua, hati-hati dalam menangkap si kacer di saat mengeluarkannya dari kandang. Dan usahakan dalam penangkapan itu tidak dengan keras, artinya lembut saja, karena kacer ini menyimpan dendam apabila dia merasa sakit ya. Nah, itu harus Anda ingat. Dan kemudian semua pakan, air minum, apapun aksesoris kandang kita keluarkan dulu, karena obat kutu ini dia mengandung racun yang bisa untuk membasmi hama kutu. Dan kemudian kacer tersebut kita keluarkan dari kandang dan kita oleskan, dan terlebih dahulu obat kutu ini sudah kita campur dengan air, dan lihat saja takarannya tidak terlalu encer banget, artinya apabila dioleskan kepada bulu si kacer, dia akan nempel di situ. Nah, biarkan dulu sampai diolesin seluruhnya, terutama bagian kepala, karena kepala ini paling banyak banget ya kutu di situ. Kemudian di bagian leher, pundak, juga bagian sayap juga kita harus bersihkan. Kita usap dan kemudian kita taburi seluruh obat kutu itu yang harus kita, pemberiannya itu harus rata gitu loh. Nah, setelah itu si kacer kita masukin kembali ke dalam kandang dan kita jemur. Oh ya, saya lupa, yang harus diperhatikan sekali ini adalah untuk pemberian obat kutu ini, kita harus pertimbangkan ini adalah faktor cuaca. Nah, cuacanya harus panas, nggak mau mendung, nggak boleh ada mendungnya. Artinya benar-benar panas dan diterik matahari. Nah, jadi setelah obat kutu selesai dioles, kita masukkan kembali si kacer ini ke dalam kandang dan kita gantung di terik matahari yang panas tadi. Ya, dengan pakan kita keluarkan, air minum kita keluarkan ya. Dan kita biarkan saja kacer ini berjemur lebih kurang 30 menit. Dan dalam pemberiannya tadi, hindari agar jangan terkena mata dan paruh si burung ya. Nah, setelah 30 menit kita jemur, dan dia nanti akan kelihatan di situ, dia akan mengepar-ngeparkan sayapnya dan mencoba mengambil kutu-kutu yang mati tadi. Perhatikan, nanti dia akan keluar itu putih-putih. Anda bisa lihat nanti hasilnya, itu ada putih-putih keluar di bagian sayap, nempel. Nah, si kacer ini akan sibuk untuk ngambilin si kutu tadi. Memang badannya si kacer di waktu pemberian obat ini menggigil ya, karena mungkin dingin ya. Nah, dan kutu-kutu itu pada keluar. Nah, jadi akhirnya si kacer ini sibuk untuk membersihkan, mengambil kutu-kutu yang ada di tubuhnya itu dan dibuang. Dan kemudian setelah 30 menit lebih kurang dan kita lihat bulunya sudah kering,
bulunya sudah tidak ada lagi basahnya. Dan kita coba untuk keluarin lagi kacer ini, kita tangkap lagi. Jadi kita melakukan 2 kali penangkapan ya. Nah, sebenarnya menangkap kacer ini cukup beresiko karena kacer ini sifatnya adalah dia bisa menaruh dendam apabila dia merasa tersakiti. Nah, di sini nih perlu banget kita harus hati-hati dan teliti dalam menangkap si burung ini. Dan setelah itu kita ambil air, kita bilas sampai bersih, kita cuci, terutama bagian selaput bagian posisi dekat mata, kemudian bagian paruh kita harus cuci bersih ya, kita bilas dan kita bersihkan semuanya. Sembari kita ganti air minum tadi yang sudah kita cabut tadi ya dari sangkar ya. Dan kita beresin dulu bagian sangkar agar si kacer lebih nyaman. Nah, setelah proses pembilasan ini, burung akan lebih lebih dingin lagi karena percampuran antara air dengan obat kutu ini akan mengakibatkan atau menimbulkan efek dingin kepada si burung. Nah, burung akan basah kuyup dan kembali jemur burung ini. Nah, jemur sampai benar-benar kering, sampai benar-benar burung ini tidak ada lagi basah yang ada di bulunya. Dan akhirnya burung ini kita teduhkan atau kita angin-anginkan sampai dia benar-benar mau lincah kembali. Artinya dia sudah berani bergerak lagi, geser kiri, geser kanan, atas bawah, dia sudah berani bergerak dan kita berikan jangkrik. Nah, apabila dia sudah mau makan jangkrik, berarti proses dalam pemberian obat kutu ini alhamdulillah berjalan baik dan lancar dan tidak terjadi proses apa-apa. Nah, yang kita takutkan adalah apabila nanti obat kutu ini masuk ke matanya perih, nah itu juga bahaya. Yang kedua, apabila obat kutu ini masuk ke dalam mulutnya dan dimakan, ditelan sama si kacer, nah ini menjadi racun, tentunya nanti berakibat fatal. Makanya saya katakan tadi, ini benar-benar penuh kehati-hatian dan benar-benar penuh dengan ketelitian. Karena saya juga sudah pernah coba dengan memakai sampo yang dijual di toko-toko burung. Mungkin teman-teman ada yang berhasil ya. Kalau saya sendiri kebetulan mencoba beberapa kali dan itu tetap diulang-ulang terus dalam setiap dia mandi gitu loh. Jadi sedikit agak repot gitu. Nah, dan kemudian saya coba untuk memakai sampo. Saya pernah memakai sampo yang mentol itu ya, yang dingin, dan saya coba pakai itu dan hasilnya juga kurang memuaskan. Kenapa? Karena keringnya bulu di pemberian sampo itu lama sekali, bahkan bisa 1 bulan burung mengalami basah gitu, bulunya basah. Apabila dia kena air dia akan basah. Jadi burung enggan untuk mandi di keramba. Nah, ini efeknya ini. Nah, makanya kalau pemberian dengan sampo yang dengan bahan mentol itu burung akan merasa dingin. Begitu dia kita mandikan ke dalam keramba, burung ini akan merasa dingin dan dia merasa trauma. Dan akhirnya burung tidak mau mandi. Nah, kan akhirnya beresiko kan buat kita. Nah, kebetulan dengan pemberian dari obat kutu manusia ini saya udah lakukan beberapa kali dan ya cukup banyak sih, cukup juga udah sering ya. Karena pada umumnya kacer-kacer yang saya ambil tuh pada kutuan. Karena saya ngambil kacernya memang dari orang-orang kampung yang burungnya memang tidak keurus. Nah, di sini saya ambil, nah begitu langsung saya poles ya, saya berikan obat kutu ini. Dan akhirnya memang ini adalah suatu pilihan referensi saya, karena memang di saat pemberiannya juga gampang, hampir sama dengan pemberian sampo tadi, dan yang kemudian keringnya cepat. Nah, ini tidak memakan proses lama, paling lama 3 hari bulu itu sudah kembali normal. Dan burung apabila dimandikan ke keramba sudah tidak takut lagi akan air. Kenapa? Mungkin zat mentolnya cepat hilang. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, jadi buat Anda semuanya hati-hati
dalam melakukan apa yang tadi saya sampaikan, karena menangkap kacer di kandang itu butuh keterampilan, butuh rasa, sentuhan, agar kacer itu tidak takut dan tidak stres melihat kita ke depannya. Karena hal ini banyak terjadi apabila burung kacer sudah stres dengan kita, baru saja dia melihat kita atau mencium bau kita, dia sudah gerabakan. Nah, ini kan bahaya sekali bagi kita seorang kacer mania yang setiap harinya akan bergelut, akan merawat burung, sementara burungnya takut dengan kita. Bagaimana kita bisa untuk penyesuaian secara kejiwaan, yang tentunya hal ini sudah menjadi bagian dalam merawat burung ya. Proses kejiwaan antara kita dengan burung yang kita rawat itu harus dekat. Kita harus tahu dulu, kita harus dapat dulu maunya di mana, senangnya di mana. Nah, ini adalah proses di mana proses ini tidak memakan waktu yang singkat ya, cukup lama sebenarnya pengenalan penjiwaan antara kita si perawat dengan burung yang kita rawat. Dan tentunya ini adalah langkah untuk kita merawat burung agar burung yang kita rawat tadi memberikan kontribusi dan memberikan sesuatu yang berarti bagi kita. Dan buat Anda kacer mania semuanya, mungkin video saya ini bisa bermanfaat untuk Anda. Anda bisa melihat bagaimana dalam tahapan-tahapan untuk membuat burung ini terhindar dari serangan hama kutu, karena itu adalah bahaya. Dan tentunya satu lagi pesan saya untuk Anda semuanya, hindari dari tempat yang lembab, tempat yang basah ya, untuk kita menaruh kacer atau mengistirahatkan kacer, dan jemur itu wajib bagi burung. Oke, terima kasih untuk semuanya dan selamat malam. Semoga Anda bahagia dan selalu tetap stay tune di sini. Terima kasih.